Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Naila Rahmi, NIM 24531074, kelas PAI 2D semester 2, dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Emi Khalilah Harahap, MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas 1 dan tugas 2, yang mana tugas 1 itu manajemen peserta didik di sekolah, dan tugas 2 manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas 1, manajemen peserta didik di sekolah. Pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh aspek yang terkait dengan peserta didik di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan, evaluasi, hingga kelulusan. Dan ruang lingkup manajemen peserta didik itu ada perencanaan, penerimaan, orientasi, kehadiran, pengelompokan, evaluasi, hingga pembinaan, pengembangan, dan kelulusan peserta didik. Untuk penjelas ruang lingkup manajemen peserta didik itu ada orientasi, memberikan pengenalan dan orientasi kepada siswa baru tentang lingkungan sekolah, aturan, dan program yang ada. Kehadiran, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa, termasuk absensi dan izin. Pengelompokan, menempatkan siswa ke dalam kelas atau kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Evaluasi, mengevaluasi hasil belajar siswa, baik melalui tes maupun penilaian lain. Pembinaan, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa, baik secara individual maupun kelompok. Pengembangan, mengembangkan potensi dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, dan program pengembangan diri. Kemudian ada kelulusan dan alumni, mengatur proses kelulusan dan menjalin hubungan dengan alumni. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama, menunjang proses pembelajaran. Manajemen peserta didik memastikan kegiatan peserta didik mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran berjalan lancar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, kualitas pengajaran dan pembelajaran dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, pencapaian tujuan pembelajaran. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Keempat, meningkatkan potensi peserta didik. Manajemen peserta didik membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mewujudkan siswa yang berkualitas. Melalui manajemen yang efektif, sekolah dapat menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dan karakter positif. Fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, itu penyaluran aspirasi dan harapan. Manajemen peserta didik menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan peserta didik sehingga mereka merasa dihargai dan didukung. Yang kedua, pengembangan potensi. Manajemen peserta didik menyediakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi mereka secara optimal. Yang ketiga, pembinaan karakter. Manajemen peserta didik berperan dalam pembinaan karakter positif peserta didik seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Keempat, layanan bimbingan dan konseling.
Manajemen peserta didik juga menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi dan akademik. Yang kelima itu ada pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen peserta didik mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang pengembangan bakat dan minat peserta didik di luar kurikulum. Kemudian ada prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik. Ada peserta didik sebagai subjek bukan objek. Peserta didik harus diperlakukan sebagai individu yang aktif dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan. Ada juga kemandirian. Manajemen peserta didik harus mendorong peserta didik untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kemudian ada kebutuhan individu. Manajemen peserta didik harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta didik. Kemudian ada hak dan kewajiban. Peserta didik harus memahami dan menghormati hak dan kewajiban mereka dalam proses pendidikan. Ada partisipasi aktif. Peserta didik harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah dan pengambilan keputusan yang relevan. Pengembangan optimal. Manajemen peserta didik harus berupaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik secara optimal. Kemudian ada keadilan dan imparsial. Manajemen peserta didik harus menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada peserta didik. Prosedur manajemen peserta didik. Yang pertama ada perencanaan. Menentukan tujuan dan strategi manajemen peserta didik yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Kedua, mengatur, yaitu mengorganisasikan berbagai kegiatan kesiswaan seperti pendaftaran, pencatatan, penempatan kelas, dan pembinaan. Yang ketiga itu ada pembinaan, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Keempat, pengembangan, menyediakan berbagai kegiatan dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kelima itu ada laporan, memberikan laporan kepada orang tua atau wali tentang perkembangan dan pencapaian peserta didik. Model manajemen peserta didik di sekolah. Itu ada model formal yang memfokuskan pada aturan dan prosedur sekolah yang jelas dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terstruktur. Ada model kolegial, menekankan pada kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan staf lain dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Ada model politis yang menerapkan pendekatan politik dalam manajemen dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan sekolah. Model subjektif mengutamakan pandangan dan perasaan individu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Model ambigu itu memadukan berbagai pendekatan manajemen dan fleksibel dalam penerapan aturan dan prosedur. Kemudian ada model kultural, mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat dalam manajemen sekolah. Tugas 2, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK di sekolah. Pengertian dan ruang lingkup MTPK. MTPK atau manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah
proses mengelola sumber daya manusia di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, perekrutan, pembinaan, hingga pemberhentian dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Ruang lingkup MTPK. Yang pertama itu ada perencanaan, menyusun kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan target dan tujuan sekolah. Ada perekrutan, itu proses penarikan dan pemilihan calon tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Kemudian ada pembinaan dan pengembangan, melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas mereka. Kemudian ada promosi dan mutasi, melakukan promosi jabatan dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi mereka. Kemudian ada kompensasi dan penghargaan, memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi tenaga pendidik dan kependidikan, serta memberikan penghargaan atas prestasi mereka. Kemudian ada pemberhentian, itu proses pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan jika tidak lagi memenuhi standar atau memiliki alasan yang sah. Prinsip dan prosedur penerapan MTPK. Prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu ada: 1. Pembagian kerja. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Yang ketiga itu tertib dan disiplin. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus menjalankan tugasnya dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat itu ada kesatuan komando. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus tunduk pada atasan yang berwenang dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima itu semangat kesatuan. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki semangat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam itu ada keadilan dan kejujuran. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Prosedur penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu ada: yang pertama itu perencanaan. Tahap awal dalam MTPK yang meliputi perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, perencanaan pengembangan karir, dan perencanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua itu ada pengadaan atau perekrutan, meliputi proses seleksi, penempatan, dan orientasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang baru masuk. Yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat ada promosi dan mutasi, meliputi proses promosi dan mutasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat. Yang kelima itu ada kompensasi dan penghargaan, meliputi pemberian gaji, tunjangan, insentif, dan penghargaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi. Keenam itu ada pemberhentian, meliputi proses pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah tidak memenuhi syarat atau sudah tidak dibutuhkan lagi. Model penerapan MTPK di sekolah. Yang pertama itu ada model partisipatif. Model ini melibatkan partisipasi aktif dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan MTPK.
Dalam model ini, tenaga pendidik dan kependidikan dianggap sebagai mitra kerja yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, itu ada model kolaboratif. Model ini melibatkan kolaborasi antara tenaga pendidik dan kependidikan dengan pihak lain seperti orang tua, siswa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dalam model ini, tenaga pendidik dan kependidikan dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, itu ada model berbasis kompetensi. Model ini menekankan pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam model ini, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi MTPK didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, itu ada model berbasis kinerja. Model ini menekankan pada penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan sebagai dasar untuk pengembangan karir dan pemberian insentif. Dalam model ini, evaluasi kinerja dilakukan secara teratur dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, dan pemberian insentif. Yang kelima, ada model berbasis teknologi. Model ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memudahkan proses MTPK. Dalam model ini, informasi terkait tenaga pendidik dan kependidikan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui sistem informasi manajemen pendidikan.